Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli batin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Wa syabna la ghita'ata bisarqil hadi amma ba'du. Wa usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Dia berikan kepada kita semua, khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap diistiqomahkan di jalan dunia dengan penuh dengan kesabaran dan kesyukuran. Salawat salam tercurah kepada Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang kita cintainya, wabillahi umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak lupa juga kita terima kasih khusus kepada guru-guru kita, baik dulu guru-guru di sekolah maupun kita kuliah, dosen-dosen kita di kampus, wabillahi khusus guru-guru ngaji kita, baik di masjid, di mushola, di rumah, ataupun di mana aja mereka berada. Semoga mereka semua yang masih hidup maupun yang sudah tiada, yang mengajar dan yang belajar, Allah ampunilah dosa-dosanya, hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita wabillahi khusus tentang masih di bab yang perkara yang batalkan wudu, dan kita sudah sampai pasal yang namanya na'am. Untuk sebelum dilanjut boleh ditanya kalau mau ada yang mau nanya tentang yang kemarin tuh hilangnya akal gitu, atau menyentuh kemaluan, baik yang mayat maupun yang anak kecil gitu. Jadi yang bisa membatalkan wudu salah satunya menyentuh kemaluan, maupun dia orang dewasa, maupun dia anak kecil, maupun dia mayit, membatalkan wudu. Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakati wa bi ulumi wa ghafara lahu wa li masyikihi na'amin. Faqala syekh, na'am, benar. Yundabul wudu'a minal mas nahwil anah. Namun disunahkan berwudu daripada menyentuh sejenis bulu kemaluan. Wabatinil aliyah. Wabatinil aliyah itu artinya menghembak bagian dalam pantat. Wal unsaini, yakni yang nomor 3, dua testisnya juga. Wa sya'ri nabata fawqa zakar, yakni rumbut yang tumbuh di batang zakar. Wa asli fahzi, yakni pangkal paha. Walang sisogir, yakni perempuan yang masih kecil. Wa amrod, yakni anak laki-laki yang mau tumbuh menjadi dewasa. Wa absari, yakni melihat lawan jenis dengan syahwat. Wa yahudi, yakni orang-orang Yahudi. Wa min nahwi fasdi, dan juga yang mengeluarkan darah. Wa nazri bisyahwati walau ilal mahram, melihat lawan jenis atau yang semahram dengan syahwat. Wa talaffuzi bimaksiyah, ngomong maksiat. Wa ghadabit marah wa haml mayitin wa masyah, sekalipun dia memanggul mayat maupun memegangnya.
wa qassa zufrin wa syarib, memotong kuku dan mencukur kumis. Jadi mencukur kumis termasuk yang kita disunahkan mau wudu lagi. Wa halqi rasihi wa kharaja bi adamin farjul bahima isla ishtaha wa min samma zazalu nazal ilaihi, dan lain-lainnya gitu ya. Ada hadis daripada Rasulullah SAW dikatakan, man massa zakaron falyatawadda, barang siapa yang menyentuh zakar berwudulah. Wa batnul kaffa huwal batnur rahatain wa batnul ashbi wa mukhar filai inda ibtigaqihim, yang artinya batik telapak tangan dan dalam-dalamnya itu masuk ke arah besoknya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi kita hari ini membahas tentang kenapa wudhu bisa disunahkan kembali. Karena hukum wudhu itu ada 5. Yang di awal-awal dulu kajian kita ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, maupun ada yang haram gitu. Contoh yang haram kan sudah tahu, kita pakai air curian gitu, itu haram. Contoh yang wajib yang sudah kita pelajari pada sekian lama ini, yang sunnah yang hari ini kita pelajari. Jadi wudhu itu ada yang disunahkan kembali, yang totalnya ada 78 sunnah yang harus kita pelajari. Tapi di Fathul Muin di sini cuman ada 14-an kayaknya, ya 14-an teman kayaknya gitu. Dan itu hari ini kita membahas tentang kenapa bisa disunahkan wudhunya gitu, apa sebabnya, itu yang akan kita menjadi pembahasan pada malam hari ini gitu. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi pada dasarnya wudhu itu ada 2. Pada dasarnya dua ya. Pada dasarnya wudhu itu ada 2. Pada dasarnya ada yang lahir, ada yang batin gitu pada dasarnya. Jadi Al-Kisah ada seorang Syekh Hatim namanya, dia ditanya oleh muridnya, ya Syekh, bagaimana cara engkau wudhu? Ini wudhu saya apa wudhu kalian gitu? Oh ya, wudhu Syekh, wudhu saya itu lahir dan batin. Nah kita kan belajar yang atas nih, yang atas tentang syariatnya, lalu yang bawah tentang hakikatnya gitu. Untuk apa Pak? Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ini nih. Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu. Karena para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang namanya daimul wudu. Daimul wudu itu ialah menjaga wudu terus-menerus, dia tidak batal. Gitu. Itu yang kita pelajari. Jadi tentang daimul wudu. Daimul wudu. Daimul wudu ialah tentang menjaga wudu. Menjaga wudu terus-menerus, atau bebas bahasanya ditulisnya agar dia tidak batal gitu. Menjaga wudu terus-menerus supaya dia tidak batal, supaya dia tidak batal. Gitu. Saudara-saudara saya muliakan, biar sekalian gitu maksudnya. Jadi kalau ada kata-kata tidak batal, kalau kita lahirkan di lari syariat, tentu tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi kalau tidak batal yang dimaksud para wali-wali, dia ada 2 dia di sini, supaya kita tahu jadinya sekalian gitu. Contohnya ini. Batal wudhu orang syariat, batal wudhunya orang syariat
sesuai hukum fikih. Batalnya wudhu orang syariat sesuai hukum fikih. Batalnya wudhunya orang-orang hakikat, batal wudhu orang hakikat sesuai hukum tasawuf. Apanya, Pak? Dia di sini lupa kepada Allah, bagi dia sudah batal gitu. Nah, kita jangan terjebak sama ini. Kita harus bisa mengcombine ini, namanya ya orang alim nan abid gitu. Orang alim dan ibadah ini mesti ada, karena orang berilmu belum tentu ibadah, apalagi orang ibadah tanpa ilmu, gitu maksudnya, Pak. Kalau orang alim dan ibadah, dia dua-duanya dipakai jadinya hukumnya. Hukum fikih dan tasawuf gitu. Apa maksudnya? Kenapa nggak harus diomongin begini? Karena di lingkungan kita kadang tuh memilih salah satu aja. Contohnya, kalau nggak kerja, udah diatur sama Tuhan. Itu berarti dia orang-orang tasawuf yang salah pelajaran dia. Gitu. Yang namanya hidup itu mesti diusahakan, nggak bisa pasrah. Kalau kita mesti dikombin itu dua-duanya. Apa maksudnya? Dia ini jago hukum fikih dan juga jago hukum tasawuf ya. Gitu. Dua-duanya jago dia. Hukum tasawuf itu karena bahasa kita, kalau bahasa aslinya mah adabnya sama Allah Subhanahu wa taala dia bisa. Dia mesti dikombin. Kenapa pelajaran ini mesti diselipin? Inilah wudhu-wudhunya para kekasih Tuhan tuh ada dua. Secara dia wudhu lahir, yang nomor 2 wudhu batin dia. Apa itu wudhu batin? Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya wudhu batin. Setiap dia punya masalah dan lupa kepada Allah, dia batal wudhunya gitu. Makanya dia menjadi orang-orang yang janabah. Janabah itu junub itu akar katanya janabah itu artinya orang yang dijauhkan daripada Allah. Itu maksudnya. Saya belum paham, Guru. Jadi contoh, ketika ada seorang wali Tuhan nih gitu, ada seorang wali Tuhan, dia masih pusing tentang dunia, wudhu batinnya batal dia. Gitu. Makanya seorang kekasih Tuhan nggak boleh pusing tentang dunia. Kalau wudhu lahirnya, ya kayak kemarin tuh, nyentuh zakar batal, nyentuh ini batal, gitu. Kalau kita kan batal mulu dari dulu. Kalau pernah wudhu lagi, mending kalau batal, coy. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak juga, kalau bisa nanti cari guru, ajarin wudhu batin tuh kayak gimana. Gitu. Wudhu batin itu membersihkan hati, pikiran, dan lain-lain daripada dunia. Yang kemarin tuh, cinta uang boleh, tapi jangan sampai uang itu mencelakakan kita di akhirat. Jadilah kaya yang dermawan. Gitu. Ini udah kaya pelit, nanti dia celaka di akhirat. Gitu. Kenapa kita mesti belajarin ini? Karena tadi ada kata-kata dai mul wudu tuh artinya orang-orang yang menjaga wudu terus menerus supaya dia tidak batal. Batal yang dimaksud tuh ada dua, ada yang tidak batal secara fikih dan ada yang tidak batal secara tasawuf gitu. Jadi ketika kita nih suatu saat ketemu seorang wali yang Allah yang sangat agung nih, dia ngomong, aduh wudhu saya batal. Misalnya, aduh wudhu saya batal. Kita kan perasaan dia nggak ngapa-ngapain dah. Kok bisa batal? Kan gitu kadang kita kan suka dalam hati itu, pasti dia nggak ngapa-ngapain ya. Bisa aja dia terlintas di hatinya mikirin dunia, dia batal. Wudhu apanya? Wudhu batinnya. Kadang-kadang kita nggak nangkep tuh. Perasaan ini kiai dan tadi gak kemana-mana gue ajak ngobrol, kok dia tiba-tiba ngomong batal ya? Gitu maksudnya.
daimul wudu. Kalau dulu kan daimul hadas, sekarang daimul wudu gitu. Ada dua dia perbedaannya, sangat jauh dia. Gitu. Supaya apa? Nanti kalau kita bisa daimul wudu, kata Habib Umar As-Segaf, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan rezeki. Qala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dum ala taharah yuwassak alaika rizq, dum ala taharah yuwassak alaika rizq. Hendaklah kalian menjaga wudu, supaya apa? Yuwassak, dia itu mendatangkan rezeki. Wudu itu mendatangkan rezeki. Jadi kalau kita lagi susah, kalau bisa wudunya dijaga, tidak batal. Cuman tidak batal apa nih dimaksud? Lahir apa batin? Ya kita lahir dulu deh. Gitu. Minimal kita paham, minimal paham. Gitu. Jadi ada manfaatnya jaga wudu gitu. Minimal paham dulu. Gitu. Jadi ini daimul wudu ini ada manfaatnya dia. Atau keutamaan kan emang di sini kan keutamaan ya. Iya. Yang pertama mencegah kesusahan. Mencegah kesusahan. Ini mendatangkan rezeki. Yang nomor 3, menyehatkan badan. Ini tolong diingat-ingat aja. Ketika kita lagi capek, jangan mandi, wudu dulu dia supaya supaya sehat. Kita kan capek mandi. Iya. Menyehatkan badan jadinya. Wudu itu menyehatkan badan. Atau kita lagi pusing kerjaan, jangan cuci muka tapi wudu. Dia bisa merefresh semuanya. Apalagi kalau wudunya dua-duanya, wudu lahir dan batin. Ketika dia berkumur-kumur, minimal dalam hatinya, semoga mulut ini nggak sampah ngomongnya, bisa maafin orang dan lain-lain gitu maksudnya. Itu daimul wudu yang mesti kita jalanin. Di sini ada yang nggak daimul wudu kah? Yang daim apa di sini? Kan sholat udah diajarin, sholat daimul hadas sudah, sekarang daimul wudu. Ada yang jaga daimul wudu, wudunya tidak pernah batal maksudnya. Sentuhan istrinya batal kan, dia wudu lagi, dijaga sampai kerjaan. Gitu. Kalau bisa sekarang dijaga. Mungkin amalan kita yang ringan-ringan tapi berat di sisinya ini jaga wudu. Karena orang lain nggak tahu. Gue perhatiin lu cuci muka mulu dah. Gitu. Emang kenapa sih nggak boleh? Gitu, sombong amat deh gue. Gitu. Mungkin amalan kita ini yang jarang orang tahu, namanya daimul wudu gitu. Kayak corona kemarin kan ada yang nyaranin menjaga wudu supaya apa? Karena kebersihan gitu maksudnya. Tapi yang kalau nggak bisa jaga kan congor, tuh nggak bisa. Kenapa diajarin beginian nih? Karena mungkin nanti tahun ini banyak penyakit gitu. Makanya tolong dijaga kebersihannya gitu. Ada yang mau ditanyakan kah? Gitu. Kalau batal wudu syariat, apa kan kita nggak bisa kaji dulu atau mengubah wudunya. Kalau yang batal wudu hakikat gimana cara wudunya lagi? Ya dia harus bertaubat lagi, gitu. Oke. Ada lagi bapak-bapak yang di belakang? Kalau ibu-ibu udah ngantuk ini, makanya dicepetin sih. Ya Pak, apa belum? Apa belum? Gitu. Gue mau capek dari pagi. Iya, gitu. Tapi ini ngaji lah. Ayo. Ada lagi emak-emaknya? Ada hadis tuh daripada hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Khair Bahyaqi yang kurang lebih isinya
Ya Musa, tahukah engkau, jikalau engkau menjaga wudhumu, engkau tidak bakal terkena penyakit ini. Tadi ada di hadis itu, tapi saya lupa nomornya. Yang diartikan, wudhu itu bisa menangkal penyakit. Orang-orang yang menjaga wudhu. Bukan berarti orang-orang menjaga wudhu itu wudhu doang, enggak. Tapi dia kan benar-benar menjaga kebersihan. Contoh lagi wudhu kan dia ngeliat kukunya pada hitam. Oh iya, kuku hitam banget ya. Gitu. Digosok-gosok kupingnya, mukanya dibersihin lagi dari debu yang penuh dengan polusi jahat. Debu jalanan kan jahat kan, dibersihin lagi. Kurang lebih begitu Pak jadinya. Cuman karena kita keimanannya kagak kuat-kuat banget, apa iya? Percaya gua. Iya gitu, percaya gua. Apa iya jaga wudhu mendatangkan rizik kan gitu. Iya, jangan tanya saya, tanya Nabi yang ngomong gitu kan gitu. Dum alat tahara yuwassak alaika rizik, itu Nabi yang ngomong. Hendaklah kalian menjaga wudhu, niscaya nih wudhu itu mendatangkan rezeki. Itu wudhu. Sholat kagak mau, wudhu kagak bisa, ya udah susah juga ya. Amalan duha dijalanin gitu yang dulu tuh 4 rakaat, 1 rakaat 7 duha. Selesai salam 7 duha lagi selama 40 hari 40 malam, jangan putus. Itu rezeki juga tuh yang dahsyat. Cuman kalau kita banyak banget sih ya Ubi. Itu dia. Siapa sih yang tidak pengen hidupnya slow living, finansial stabil? Slow living tuh hidupnya gagak, ayo cari duit nggak sih? Misalnya nggak, santai pelan-pelan. Terus keuangannya stabil. Ya diamalin lah apa yang dari Nabi, pelan-pelan. Di sini kan nggak mungkin ngomongin kerjaan, udah tahu. Ini namanya butuh uang harus kerja. Cuman keimanannya goyang mulu kan begitu. Di sini nggak usah diajarin dah cara cari duit, nggak usah. Cuman kadang suka ngoyo, lupa diri. Suka kadang nggak percaya bahwa hujan itu rezeki. Coba kalau misalnya hujannya diganti api. Itu dia. Kalah lagi ya. Baju kita kena tanah, dibersihkan oleh kita, butuh angin nggak? Itu dia, itu namanya saling membutuhkan. Itu dong hidup. Kenapa kita nggak butuh api di saat itu? Nanya ini mah. Baju kita kotor kena tanah, harus dicuci dengan air, lalu dikeringkan dengan angin. Kenapa api nggak ada di situ? Menyebar. Hah? Menyebar. Iya, kenapa api nggak ada di situ? Nanya ini mah. Buat PR gitu dong. Iya dong. Itu kan 4 komponen atau 4 unsur alam: air, tanah, udara, dan api. Kenapa api tidak selalu terlibat dalam momen-momen yang penting? Gitu. Ya nanti dah itu mah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gitu. Karena kenapa Fathul Muin menjelaskan sunnah wudhu itu udah banyak ya? Karena ada perbedaan mazhab. Ada kaidah daripada Imam Jalaluddin Asy'uti yang mengatakan al-huruj minal hilaf al-mustahabun. Keluar kita daripada hilaf ulama yakni sunnah. Keluar kita nih, keluar nih dari pendapatnya ulama yang ribut-ribut, itu sunnah hukumnya. Kenapa kita pelajarin beginian? Takutnya direwelin sama orang. Direwelin. Kalau begitu dah. Misalnya, padahal kayak ruku nih. Ruku kan boleh baca Subhanal Malikil Kudus, Subhana Rabbi Izzati wa Jabarut. Boleh Bu. Cuman kita selama ini diajarin Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Gitu. Apakah ada dari Nabi? Gak ada tuntunannya. Nabi bilang, bacalah pujian kepada Allah. Itu dia kan. Cuman karena kita dulu ngajinya Farukunan Malayu atau Irsyadul Anam, belum naik ke Fathul Muin, jadi taunya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Gitu jadinya. Nggak nyalahin sih, cuman dulu kita terlalu parku sama satu kitab gitu. Saya dari kecil diajarin macam-macam bacaan.
ruku kadang subhanal malikil kudus, kadang subhanallah wa bihamdi subhanal azim, bebas saya mah. Karena bacaannya sunnah gitu. Jadi kita jangan terlalu parku dalam hidup. Apa maksudnya? Ini kayak gini. Kenapa kita disuruh wudhu lagi? Karena ada mazhab lain yang bilang batal. Contoh nyukur kumis, masih batal, lebay banget. Ada mazhab lain yang bilang batal. Masa lebay, caelah gue demen. Itu dia batal. Gitu maksudnya. Nyukur rambut, batal mah dari mazhab lain. Kita makanya disuruh wudhu lagi. Kita kan coba pusing kan Muhammad. Muhammad ya wudhu, udah. Habis nyukur rambut, batal. Gitu. Kalau Syafi'i mah nggak batal gitu. Apa perlu dijelasin? Kayaknya nggak perlu ya. Gitu. Panjangan soalnya. Panjangan. Boleh kalau ditanya lagi lah. Karena panjang penjelasannya kayak kemarin tuh yang pertama ialah tentang pegang bulu kemaluan. Bulu? Iya, bulu kemaluan. Baik pria maupun wanita. Kita nggak batal, Bu. Tapi dalam mazhab Imam Malik batal. Tuh kalau pengen dijabarin penjelasannya. Karena masih ada satu kesatuan. Gitu cara belajarnya. Kadang kita mesti bertanya tuh, yang kemarin udah ditulis tuh. Yang pertama pegang bulu kemaluan. Imam Syafi'i nggak batal. Cuman bagi gurunya namanya Imam Malik batal dia. Karena masih di area 01 gitu dia. Ring satu. Barang siapa yang menggiring kambing di tengah pinggir jurang, tentu kambing itu akan tenggelam bersama dia. Kalau kita bermain-main dengan api, pasti ikut kayak gitu dong. Belum tentu juga benar ya. Cuman kan itu kaidah. Kita ngebantahmu jadi orang. Gitu. Kan kaidah gitu kurang lebih begitu. Nomor 2, pegang dalam bokong. Lubang. Ya, baik lubangnya maupun dalamnya. Imam Malik bilang batal. Itu kalau boleh tambahin, memang udah nulis kan ya? Tambahin aja deh. Nomor 3 apa tuh? Nomor 3 pegang biji. Imam Malik bilang batal. Kita tidak batal megang biji, cuman apa gunanya megang doang? Gitu. Cuman apa? Apa gunanya? Kambing nggak ada bijinya sah untuk dikurbanin karena ditukar dengan gemuk. Kambing. Jadi kambing jatuhnya yang dikebiri-kebiri itu dia sah dikorbanin karena penggantinya gemuknya tadi. Kambing kalau bijinya hilang kan pikirannya rumput doang, nggak mungkin lu nama ya. Kalau udah jadi ini ya. Mulu ya jadi gemuk. Siapa sih namanya? Maxim Buter ya. Apa Maxim? Siapa namanya? Gitu. Nama apa? Nama suaminya Luna Maya. Maxim. Siapa sih Maximen apa? Iya, Maxim Buter. Mentega Maxim. Oke. Maxim mentega. Iya. Tapi gantengan dia goy daripada ente goy. Ya iyalah, jauh. Kalau nggak keren nggak dapat Luna Maya dia. Itu dia. Bena sama Was Umur. Yo. Mending sumur. Jadi tolong diingat-ingat, kambing yang tidak ada bijinya bukan kambing cacat, tapi dibolehkan oleh Fathul Mu'in. Karena ini kan emang belum babnya. Karena pengganti cacatnya tadi gemuknya ya, subur. Apakah kalau kita pria-pria yang ada bijinya Sama kan. ya belum tentu kalau Ya apa yang ada di cacing gemuk? itu dia. Yang ada juga mulai. Mau coba? Kali mau coba. Yang nomor 4 pegang bulu zakar. Imam Malik bilang batal. Yang kemarin Bu yang ditulis tuh. Jadi kalau ibu mau nanya, kok bisa batal? Emang siapa orang yang ngomong? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Selanjutnya pangkal paha. Kan gatal banget tuh. Bebes. Kalau ngomong selangkangan terlalu jorok, mohon maaf ya kan majelis. Selengki. Selengki. Selangka. Iya kalau selangkangan terlalu vulgar. Iya. Iya. Itu duluan. Si Nanang belum nikah soalnya. Yang nomor selanjutnya, karena ada syarahnya nih Bu, ini panjang nih. Pegang anak kecil perempuan yang 3 tahun termasuk. Mazhab lain batal. Siapa penggagasnya? Imam Daud Az-Zahiri. Mazhab paling keras karena dia mengutip
surat An-Nisa dikatakan aula mastumun nisaan, semua yang termasuk wanita membatalkan wudu. Tuh kalau kita mazhabnya Imam Daud, salin sama ibu batal wudunya. Karena tadi semua perempuan aula mastumun nisaan. Itu kalau kita lagi ngaji perbandingan mazhab ini karena kita biar tahu kan. Jadi ketika kita nanti megang bocil umur 3 tahun, kan kalau saya sering sealika, mungkin siapa lagi tuh, Aisyah, anak saya sendiri, batal wudhu saya. Kalau itu Imam Iya, makanya saya kadang suka ngulang wudhunya supaya apa? Nghormatin Imam Daud Az-Zohiri. Kita begitu gak kira-kira nih? Ngenanya beneran ini, Mas? Oh, belum ya? Jadi tolong dibiasain. Biasanya kan saya coba ngajar bocil tuh banyak Bu, sering salim tuh sama bocil-bocil. Ketika mau sholat isya, saya wudhu lagi. Ana menghormati Imam Daud Az-Zohiri. Itulah Islam, toleransinya tinggi. Atau ketika saya misalnya, saya bilang gini, aku udah wudhu, malah masih bocil, masih 4 tahun, 5 tahun, nanti aku mau sholat, supaya apa nggak batal wudhunya. Cuma kan nggak mau, bocil baper kayak gitu. Kalau kita kan, begitu dah. Sholat bahaya, nggak batal, bocil. Paham aneh, cuman kan ada pelajarannya ini gitu. Nanti kalau ente main ke Gautsul Ibad, Kiai Haji Farudin Al-Bantani, dia nerapin ini soalnya di sana. Takutnya, kok Kiai megang anak gua wudhu lagi ya? Anak masih bocil. Karena dia mengamalkan ini sunnah yang sudah mulai hilang di masyarakat gitu, supaya kita nggak kaget gitu. Selanjutnya apa tuh? Selanjutnya amrod. Pegang anak laki. Apa itu amrod? Yang umurnya 13 sampai 14. Khusus di Arab. Jadi amrod itu Bu, kalau nanti kita insya Allah pergi haji nih, kawan-kawan kita yang sudah duluan atau umroh. Jadi orang-orang Arab tuh kalau 13 sampai 14 tahun, cowoknya cakep-cakep, cantik. Beda sama di Indi. Ada yang ngomong Indo, tuh kan? Dia mah pikirannya udah ya, ingat aja. Beda sama di India apa Indo. Jadi di Arab itu cakep-cakep. Apa ya? Ini bocah cewek apa cowok ya? Gitu kalau di Arab. Karena nyokap saya juga pernah ngomong gitu dulu. Bocah yang 13 sampai 14 tahun, masya Allah manis-manis gitu. Termasuk Agi. Gitu. Dia doang satu-satunya bayi yang lahir sudah bawa bulu gitu. Apa bulu gitu. Itu Imam Malik yang membatalkan wudhu. Kenapa? Takut di pedofil kata beliau. Kenapa kita ngamen dalil? Takutnya pusing lagi. Jadi ini intinya aja gitu. Selanjutnya salaman sama orang sopak yang belang. Ya kita belang dah. Yang pertama sopak, yang kedua belang, yang ketiga lepra. Ada tiga orang. Kalau kita salaman contoh. belang. Iya, jadi orang tuh ada yang mohon maaf kulitnya tuh hitam putih. Albino salah satunya, berarti 4. Bukan panoan ya, tapi yang sopak tuh ada Bu. Jadi dia punya, iya gitu. Jadi kita Bukan suka bakar. iya termasuk salah satunya. Coba. Beda kalau luka bakar, misalnya kayak gini nih. Oh. Aneh nyentuh dia nih Yahudi. Udah nih, udah lagi gitu. Itu sarahnya ada 4. Yang pertama orang belang, yang kedua sopak, lepra dan albino. Sopak apa? Sopak itu kayak kusta gua, jadi mohon maaf. ketika di- Iya, tapi dia bukan panu, lebih banyak. Kayak gitu. Kalau mazhab Imam Malik batal dia. Gitu. Kalau kita kan enggak. Selanjutnya Wayahudi. Yahudi itu syarahnya salaman sama non muslim. Siapapun di luar Islam batal wudunya, kata gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Jangan nyalain aneh, tapi nyalain Imam Malik. Emang Imam Malik kan yang nerbitin. Kenapa bisa batal kan gitu ya? Mungkin bisa dibuka karena orang non muslim keyakinannya najis. Keyakinan. Iya. Takutnya nanti setannya pindah. Gitu. Ya Yahudi. Oh ya, salaman gitu ya. Iya, salaman.
Tapi Imam Syafi'i nggak batal, tapi Imam Malik bilang batal. Selanjutnya hijamah. Kalau di kitab pasti ada dua, sarahnya ada banyak. Yang pertama bekam batalin wudhu. Menurut siapa tuh? Menurut Imam Abu Hanifah. Yang pertama bekam, yang kedua fasdu itu langsung dari syaratnya nih. Yang nomor 3 donor darah, yang nomor 4 mimisan, yang nomor 5 keluar darah dari korek. Batalin wudhu kata Imam Abu Hanifah. Koreng. Iya. Contoh kita punya koreng di kaki, Iya, lagi cuma gosok-gosok. gosok berdarah nih batal kata Imam Abu Hanifah. Kalau kita kan enggak, kalau cuma sedikit. Ya, kalau banyak banjir. Iya, gitu. Tapi kata Ibu Hanifah batal keluar darah. Makanya kita disunahkan wudhu lagi. Jadi nanti jangan kaget ketika ada Pak Kiai habis donor dia wudhu. Emang batal ya? Ya batal menurut Imam Abu Hanifah gitu. Ada 5 kan caranya. Kemarin cuman 1. Mimisan termasuk salah satunya. Keluarnya darah ya. Iya. Selanjutnya melihat dengan syahwat, ada 2, orang lain dan mahram. Satu lagi kalau bisa dimasuki kata Fathul Muin, benda. Benda itu ada yang benda hidup maupun benda mati. Batal wudunya. Gue belum paham kalau benda. Ada orang tuh kalau udah ngayap, tiang aja. Gitar aja Itu batal wudunya. Itu yang dimasuk gitar Spanyol ya begitu. Karena udah kusut tau kan. Udah Kalau di motor kompresinya padat, Pak. ada 3. Mahram itu istri kita, anak kita. Yang nomor 2 orang lain. Yang nomor 3 benda hidup maupun mati. Apa iya, banyak loh, kambing aja bisa tembus, kuda bisa tembus, bahkan boneka sampai dibolongin. Pernah ada di Jawa Timur. Innalillahi, boneka sampai dibolongin, kagak tahan kali ya. Gitu. Kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Selanjutnya wa akwal maksiat, ngomong jorok 1, batal wudunya ngomong jorok. Ngomong jorok itu ada 2, ada secara agama, ada secara adat dan moral. Itu contoh anjing, secara agama enggak, secara moral kena dia. Ya anjing ya anjing, cuman secara moral lu kagak pantas lah ngomong gitu di sini gitu, batal. Yang nomor 2 ngomong maksiat. Maksiat itu bohong, gibah, namimah, adu domba, atau Davide Empera, ya pokoknya batal itu wudunya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sejarah ya, gitu. Lu tahu gak sih, Jeng, si Ano batal wudunya dia karena dia udah mulai mencoba-coba namimah. Gitu. Makanya tahu sih gitu. Dia. Makanya kita berdoa setelah mandi wajib, apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa asin farji minal lisani wa namima wa kaziba wa giba. Itu. Doanya begitu supaya mulut kita terhindar. Imam Ahmad bin Hanbal tuh. Selanjutnya habis marah. Nah kalau di sini kan kata-katanya wagodobin doang tuh. Benar gak sih, Pak Ahmad ya? Ya kan, wagodobin itu lalu marah. Kagak mungkin Pak orang marah disuruh wudu. Habis marah disunahkan wudu. Termasuk ini maksudnya, kalau kita udah pusing banget nih kepala, kadang udah mumet, wudu lah supaya ada jalan keluar. Sebelum marah. Hah? Wudu lah sebelum marah. Iya, ini kan ini mencegah kesusahan. Itu maksudnya. Gak mungkin kalau kita belajar rasa akhlak tuh kayak tadi, wagodobin dan marah. Masa orang marah suruh wudu? Ada orang mau gue baca ke orang, wudu bang. Gak mungkin. Kita tenangin dulu, gitu doang. Paham maksudnya ya? Habis marah gitu, itu namanya kita belajar ngaji. Ba'da godob.
habis marah. Ketika dia udah duduk suruh wudhu, bukan lagi megang golok suruh wudhu. Bisa-bisa kita yang diwuduin sama orang ntar. Gitu. Kenapa? Karena innal ghadaba minasyayatin wa syayatin minan nar. Datangnya marah daripada setan, setan itu dekat dengan neraka. Jadi ketika ada orang marah, Bu, banyak-banyak istiazah karena dia lagi dikuasain syaitan. Guru nanya, tapi dia tiba-tiba marah. Mohon maaf, berarti setan dalam dirinya kebanyakan. Ininya nggak kuat, lari ke atas. Akhirnya dia emosi sendirian. Ada kayak di sini begitu? Contoh lagi diem aja dia. Tiba-tiba jadi bad mood. Berarti ininya yang goda nih hatinya dia karena kepikiran. Udah coba dia datang tuh kan. Tiba-tiba ngamuk. Lalu sendirian. Itu tandanya setan dalam diri banyak. Setan ada dua, Bu. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, yang dari luar tuh kita disenggol. Lagi jalan diludahin orang misalnya. Ini enggak, lagi sendiri, lagi ketawa-tawa. Tiba-tiba baca WhatsApp. Berubah mukanya. Itu berarti masih banyak setan dalam diri. Yang selanjutnya mikul mayat. Bukan keranda ya, mikul mayat. Bukan bopong keranda. Itu bopong besi. Ya gitu, turunin ke bawah. Iya. Mikul mayat, sunnah wudu. Mandiin mayat, sunnah mandi gitu. Selanjutnya mencium mayat, memeluk ataupun yang lainnya, sunnah wudu. Supaya apa? Supaya kita tidak didatengin oleh orang-orang yang sudah meninggal. Pernah ada kejadian dulu sih di kampung Petukangan, ada orang mandiin mayat, kagak mandi, malamnya datengin pocong. Supaya apa? Dia ini mandi, belum mandi dia, sampai malam ketiduran capek katanya. Gitu. Berasa gak? Abis nguburin badan pada lelah. Iya, karena kagak pada Nempel. Iya, nggak pada wudhu dulu, pulang. mandi. Iya, mandi asal mandi. Ada niatnya. Aku niat mandi, ya, habis nganterin orang mandi sunnah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Setuju gak kalau kita habis nguburin orang ataupun apapun, pulang kan mandi, cuman gak niat mandinya, gitu dong. Iya kan? Iya. Harusnya diniatin, Bu. Saya niat mandi sunnah karena Allah SWT. Iya. Walaupun nganter jenazah loh. Iya, rata-rata pegel gue. Gitu. Capek. Nggak percaya buktiin aja. Mungkin udah banyak lah yang udah ngebuktiin. Badan gue pada sakit dah gara-gara ngikut makamin. Karena ibu pulang kagak mandi, cuci muka doang. Yang ini masih cuci muka orang dulu tuh wudhu. Masih ada gak kepercayaan begitu? Abis nganterin orang atau makamin, kita kan mau cuci muka dulu di rumah, di luar rumah. Itu maksudnya wudhu, Bu, bukan cuci muka doang nih mah. Apa gini-gini doang, gue? Cuci wudhu maksudnya wudhu, yang bener gitu, wudhu supaya setannya nggak ikut ke dalam rumah, gitu. Bawa tanah kuburan juga sama ya. Ya elah macam-macam. Sama gitu, Ada kuburan. sama. Kalau di sini kan namanya amil, yang mandiin mayat. Kalau di Jawa namanya mudin. Mudin itu maksudnya Imam Mudin, seorang imam namanya Imam Mudin Ajalaluddin Suyuti, maksudnya dia, maksudnya cuman ribet pada Mudin baik, ya Mudin emang. Bener loh, tanya orang Jawa, iya bener Mudin namanya. Masuk guru ngarang-ngarang, bener Mbak ini bilang Mudin. Di zaman kerajaan tuh. Raja apa? Raja manis. Iya. Iya, macam manis mau Mencium, memeluk mayat, megang mayat, Imam At-Tirmizi yang membatalkan wudunya. Udah semua kan tadi ya? Kelihatan nggak satu-satu? Pak Iki, kelihatan ya? Selanjutnya motong kuku, motong kumis. Imam Ahmad bin Hambal. Motong kumis itu, Bu, yang aslinya bukan dihabiskan sampai habis, tapi yang melewati batas bibir. biar nggak kemakan. Biar nggak kemakan kalau lagi makan nasi goreng. Jadi gitu maksudnya. Nggak percaya, nanti saya kasih buktinya di kitabnya.
Tapi kalau dihabisin pun nggak apa-apa kan dulu. Makruh dia. Gitu. Nggak percaya? Pernah nggak Habib Umar habis? Kagak. Tapi ini doang nih. Jadi kalau punya laki-laki jangan dihabisin. Cuman yang ngelewatin batas bibir, bukan sampai gondrong, bukan. Gitu dong. Di Indonesia ya udah kagak ada kumisnya, dikorok mulu apa yang menumbuh, kan gitu. Jadi kalau kayak gitu, baplang tuh, iya ini kan kadang suka masuk sini gitu. Itu masuk ini bisa dimut-mut. Yang kedua motong kuku, kumis dan motong rambut, disunahkan wudhu lagi. Ah males banget gue ngejalanin gini-ginian, cuma ngasih tahu ini gitu. Yang tidak boleh ya tentang ya, Imam Hasan Asy-Syaiban, gurunya Imam Syafi'i yang membatalkan wudhu tuh. Imam Hasan Asy-Syaiban itu muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Dia bilang motong kumis, kuku dan rambut batalin wudhu. Itu batalin wudhu. Ada yang bertanya kan sebelum dilanjut? Dikit lagi. Gitu. Kalau kita mengikut Rasulullah SAW, kan ada hadis itu gimana? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau atau kalian mau menuju Allah Subhanahu wa taala atau cinta kepada Allah, ikutilah Nabi. Kita pakai baju dari atas apa bawah? Kancingnya. Dari bawah sunahnya. Iya, kalau kita kan baju gua koy. Gua yang beli. Nah, sama gua ribet banget sih. Weran sama lu. Astagfirullah. Ini udah. Dari bawah bu sunahnya. Makanya tangan kanan gitu. Kita dari atas. Pala. Iya, dari pala ya. Yo gitu tuh, tangan kanan masuk. Oh gitu kah? Ada dari tangan kanan dulu baru kepala. Tangan dulu baru pala gitu. Bisa. Selanjutnya muntah. Kalau kita muntah disunahkan wudhu lagi. Selanjutnya tertawa. Batal wudhunya tertawa. Dan lain-lain udah banyak sebenarnya, gitu. Udah banyak. Kalau mau dijabarin boleh. Selanjutnya baca Quran. Baca Quran membatalkan wudhu. Kan disunahkan wudhu. Selanjutnya tawaf, mau ngaji. Tadi kita wudhu isya nih, nggak batal. Mau ngaji, wudhu lagi disunahkan kayak gitu kurang lebih. Kalau imam lain batal. Imam lain batal. Kenapa batal bro? Beda ini ya? Karena udah kepake satu ibadah. Oh, beda aktivitas ya. Iya besok dah, ada 5 tuh. Sholat isya mengaji kan beda. Iya. Kurang lebih begitu. Ada yang bertanyakan boleh. Karena hari ini fokusnya ke kenapa kita mesti mengulang wudhu, karena ada mazhab lain yang bilang batal, dan takutnya kita di luar sana ngelihat kiai-kiai kok wudhu mulu sih, gue bingung apa gue najis ya, takutnya ternyata dia lagi menjalankan amalan yang sudah mulai hilang. Itu aja. Karena kalau kita nggak begini, amalan ini bakal hilang dengan sendirinya. Contohnya azan udah nggak 2 kali sekarang, Jarang. sekali kan, itu udah mulai hilang. Kunut, Allahumma dina fiman hadait, udah diem. Saya bingung tuh, harusnya kan dibaca terus imamnya. Tuh, sekarang udah pada bikin aturan sendiri. Makmum. Harusnya Allahumma dina fiman hadait terus sampai habis. Imam nggak boleh diem. Imam diem ya kita diem. Malaikat juga bingung. Malaikat itu diem aja. Harusnya imam kan pemimpin. Itu dia maksudnya. Kalau dikasih jantung disempil olehnya tuh. Ya begitu dah, kita mau gimana Jadi ya. pakai tanah entar. Gitu kurang lebih begitu. Jadi bukan gimana gitu. Ada lagi yang mau ditanyain Pak Ahmad, Pak Rifki? Rezeki udah dikasih tahu. Bu Puji ada yang dipanggil? No? Ah, iya. Bangun. Kebangun dia. Cukup ya? Gitu. Ada lagi? Orang Kalimantan
abid apa tuh? Bukan abid, maksudnya abid apa? Orang alim dan abid itu orang yang berilmu dan dia juga ibadah. Jadi kita nggak boleh lagi tertipu sama orang berilmu dan orang ibadah, nggak boleh. Kita harus benar-benar satu orang aja, dia alim dan ibadah. Contohnya gini loh, ada wali berkata dunia sudah rusak, akhirnya dia menyendiri di gunung. Dia salah itu kayak gitu, akhirnya bangsa ini juga rusak. Serba salah di dunia ini. Belum paham ya? Ada wali misalnya ngomong begini nih, dunia udah rusak, gue pengen menyendiri di gunung. Akhirnya dunia ikut rusak juga. Ada dua macam wali. Nah, makanya ada dua macam wali, ada yang terjun ke masyarakat, ada yang sendirian. Kita pengennya sendirian banyak uang. Engkang kaki. Jangan begitulah. Itu mohon duit, Mbak. Satu kamar. Kejarlah impian kalian, yakni hidup slow living dan finansial stabil. Kejarlah itu semua gitu. Gol. Target goal tuh 2025. 2000. Aman masih dibacakan Bu ya? 1000 ya? 1000 apaan? Gue udah lupa deh. Salawat dan istighfar. Barangkali kita tidak punya solusi, oh, Tuhan punya solusi. Barangkali Pasti punya tuh. pasti punya ya. Alhamdulillah juga Om Nandang sekarang udah naik jabatan. Asik, kakak makan. Cepet juga dia. Set, udah naik Cepet aja. dia, Pak. Dulunya disuruh-suruh, udah nyuruh orang mulu nih. Ngeri dia, Pak. Karena satu sih keistiqomahan dia dalam mengaji. Itu doang. Yang lain mah nggak usah disebut. Usahanya banyak dia Bu, usahanya, berdoanya, jalan-jalannya, berjuangnya. Itu kan masih diajarin ya kan Muhammad ya. Alhamdulillah. Katanya mau ditraktir nih, oke, gitu dong. Mau ditraktir Muhammad katanya, cilap ya 2 ya. Kalau ada lagi kurang lebih itu aja cukup. Nah, kita kirim hadiah ini mungkin buat kawan-kawan kita tuh yang pergi haji, semoga lo jaga hartanya, keluarganya. Buat kawan-kawan kita yang sedang sakit, semoga langkah penyakitnya. Buat kawan-kawan kita yang sedang punya anak, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, semoga melancarkan urusannya. Bagi kawan-kawan kita yang sedang punya urusan, semoga melancarkan urusannya. Bagi kawan-kawan kita yang sedang berjuang untuk melakukan anaknya, semoga Allah tolong semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim